Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i, yang mana menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang memudahkan kita insyaallah ta'ala menuju jannah, menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jamaah rahimanillah wa yakum. Sebelum kita memulai pembahasan pagi ini, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan khutbatul hajah. Tadi saya memulai kajian ini dengan membawakan khutbatul hajah, sebuah khutbah yang diriwayatkan dari banyak sahabat, kurang lebih 6 orang sahabat meriwayatkan khutbah ini dari Nabi SAW. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, di antaranya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan ada salah seorang tabi'in juga yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Berkenaan dengan khutbatul hajah, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum memulai khutbah, memulai ceramah, kajian, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan hajat atau kebutuhan. Maka para ulama berbeda pendapat. Di antaranya sebagian ulama berpendapat disunahkan mengawali setiap ada hajah atau keperluan, baik kajian, baik khutbah Jum'ah, khutbah Id, kemudian khutbah nikah, yaitu sebelum akad nikah, maka disunahkan mengucapkan atau membacakan khutbatul hajah. Di antara ulama yang berpendapat sunnah adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama, bahkan pembesar ulamanya dari kalangan madhab Hanafi. Beliau berpendapat disunahkan mengawali setiap hajah dengan khutbatul hajah. Kemudian di antara kalangan dari ulama mutakhirin, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berpendapat sunnah mengawali setiap khutbah dengan khutbatul hajah. Akan tetapi sebagian ulama yang lain, di antaranya adalah penulis kitab ini, yaitu penulis kitab Bulughul Maram, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, berpendapat tidak disunahkan selalu mengawali ceramah, kajian, khutbah dengan membacakan khutbatul hajah. Dan banyak di kalangan para ulama, terutama para fuqaha ahlul fikih, mengatakan ini disunahkan ketika akan mengadakan akad nikah, itu khutbah nikah. Maka sebagian ulama mutakhirin, muasirin yang masih hidup di zaman ini, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, pernah ditanya ketika beliau mensarah kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni,
sebuah matan fikih dalam madhab Hambali. Ketika beliau mensarah muqaddimah muallif, maka beliau ditanya, apakah disunahkan untuk setiap mengawali pembicaraan dengan khutbatul hajah? Maka beliau mengatakan yang zahir adalah tidak disunahkan kecuali sebelum mengadakan akad nikah. Ini adalah diantara pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan khutbatul hajah. Kenapa saya bahas ini di awal kajian ini? Karena ada sebagian awam menilai suatu kajian adalah di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah atau bukan, dilihat dari penceramahnya. Apakah dia memulai khutbatul hajah atau memulai dengan yang lainnya? Lihat penceramahnya memulai dengan innal hamdalillah atau tidak. Sebagian seperti itu. Kalau memulai dengan innal hamdalillah, maka dia di atas sunnah. Kalau tidak, maka dipertanyakan kesunahannya. Maka ini keliru. Maka saya jelaskan di awal kajian ini. Jadi yang disunahkan adalah memuji Allah, baik dengan ucapan alhamdulillah, innal hamdalillah, dan yang semisalnya. Sebagaimana sebuah riwayat ini diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dhibalin la yubdahu fihi bilhamdi. Dalam riwayat lain bilhamdulillah. Dalam riwayat lain bismillah. Jadi setiap perkara, kullu amrin dhibalin, perkara yang penting, yang ada perhatian khusus di dalamnya, tetapi tidak dimulai dengan memuji Allah. Dalam riwayat lain tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, fahuwa ajzam. Maka perkara tersebut menjadi ajzam. Ajzam artinya adalah aqta, terputus dari rahmat, terputus dari barokah. Ini para ulama sebagian menghasankan hadisnya, sebagian mendhaifkan, tetapi maknanya adalah sahih. Kenapa? Karena dinukil dari Nabi SAW, setiap beliau memulai ceramahnya, khutbahnya, beliau memuji Allah, memuji Allah. Termasuk hadis tadi yang berkaitan dengan khutbatul hajah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengajarkan kepada kami tasyahud di dalam salat dan tasyahud di dalam hajah, yaitu innal hamdalillah atau alhamdulillah dan seterusnya. Riwayatnya sebenarnya bervariasi, cuma setelah digabung-gabung, dirangkai, dikumpulkan seluruh riwayatnya, maka sebagaimana yang saya bacakan tadi di awal kajian ini. Jamaah rahimanillah wa yakum, itulah sedikit mengenai khutbatul hajah. Jamaah rahimanillah wa yakum, berbicara tentang ilmu, tentu kita tidak lepas dari kisah-kisah para ulama, tentang kesungguhan para ulama di dalam menuntut ilmu. Mereka senantiasa menuntut ilmu dari kecil sampai sampai nafas terakhir, sampai wafat. Di antaranya adalah kisah yang menakjubkan tentang kesungguhan ulama di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu sampai wafatnya. Kisah yang masyhur ditulis dalam beberapa kitab. Di antaranya adalah yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Tarikhu Baghdad, Sejarah Baghdad. Beliau membawakan kisah seorang ulama ahlul hadis, Imam Al-Jarh wa Ta'dil, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi ada dua ulama yang terkenal yang dinisbatkan ke kota Rai. Ar-Razi nisbat ke kota Rai. Ini adalah penisbatan yang tidak sesuai dengan kelaziman lafaznya. Ar-Rai tapi nisbatnya adalah Ar-Razi. Kalau Al-Bukhari nisbat ke Bukhara, ya pas. Pas tentunya. Jawa Al-Jawi.
Ini Roi tapi Ar-Razi, bukan Ar-Roi. Jadi ada dua ulama besar, imam ya di dalam hadis, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan kawannya Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau adalah salah seorang guru dari Imam Muslim, salah seorang guru dari Imam An-Nasai, dan salah seorang guru dari Imam Ibnu Majah. Dan beliau adalah salah satu murid dari Imam Ahmad bin Hanbal yang mempunyai kecerdasan, hafalan yang sangat kuat, sampai dikatakan, Imam Ahmad mengatakan Abu Zur'ah Ar-Razi memiliki 600.000 hafalan hadis. Sangat banyak berarti. Tetapi ada kisah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. Jadi Tahdzibul Kamal adalah sebuah kitab yang membahas tentang rawi-rawi, keadaan rawi-rawi. Dia siqah, dia saduq, dia dhaif, dibahas di kitab Tahdzibul Kamal. Dan Tahdzibul Kamal ini asalnya adalah kitab Al-Kamal yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, kemudian ditertibkan oleh Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi ini adalah seorang ahlul hadis ya, bermadzhab Syafi'i dalam fikihnya. Sahabat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru dari Imam Tajuddin As-Subki. Bahkan Tajuddin As-Subki pernah mengatakan, tidak ada yang dikenal sebagai Syekhul Islam kecuali dua orang. Siapa dua orang itu? Yang pertama adalah ayahku, Taqiyuddin As-Subki. Yang kedua adalah Abul Abbas Taqiyuddin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Mizzi adalah kawan dekat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab Tahdzibul Kamal. Di dalam kitab Tahdzibul Kamal, beliau meriwayatkan kisah ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Wahai Syekh, aku mendengar seorang laki-laki bersumpah bahwa engkau memiliki hafalan 200.000 hadis." Jadi hafalannya cuma 200.000 hadis. Apakah laki-laki ini perlu membayar kafarat? Kafarat untuk membatalkan sumpahnya. Kenapa? Karena Abu Zur'ah Ar-Razi hafalannya jelas lebih dari 200.000. Dan kata beliau sambil tersenyum, orang itu tidak perlu membayar kafarat. Tidak perlu membayar kafarat sumpah. Kenapa? Karena memang aku hafal 200.000 hadis sebagaimana kalian menghafal Qul huwallahu ahad. Jadi hafalan yang 200.000 itu sebagaimana hafalan kalian surat Qul huwallahu ahad. Bagaimana kalau kita menghafal surat Qul huwallahu ahad? Mikir atau tidak? Tentu sangat mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hafalan Abu Zur'ah Ar-Razi yang 200.000 hadis seperti ini. Dan sekarang saya sudah menghafalkan 300.000 hadis lainnya. Ini luar biasa. Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau juga meriwayatkan akidah. Maka terkenal dengan akidah Ar-Raziyain, dua orang Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Diriwayatkan oleh anak dari Abu Hatim Ar-Razi, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, yang nanti menjadi ulama besar juga. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan akidahnya dari Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Aku bertanya kepada bapakku Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah tentang akidah ahlu sunnah. Maka ditulislah kitab Aslu Sunnah fi i'tiqadiddin, Aslu Sunnah wa i'tiqaduddin, ya, tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang kitab ini disyarah dengan sangat bagus oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah ta'ala dengan nama Al-Khurasaniyah, akidahnya orang-orang Khurasan. Kalau sekarang Iran, dulu Iran pusatnya ahlu sunnah wal jamaah, sekarang menjadi pusatnya Syiah. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, di dalam kitab Tarikh Baghdad ini diceritakan oleh Abu Ja'far At-Turtusi. Beliau mengatakan, ketika Abu Zur'ah Ar-Razi menjelang wafatnya, maka kami menjenguknya. Kata Abu Ja'far At-Turtusi, di antara kami ada Abu Hatim Ar-Razi, ada juga Muhammad Ibnu Muslim, ada juga Al-Mundhir Ibnu Syadhan, dan ulama besar yang lainnya. Kami menjenguk beliau dalam kondisi sakaratul maut, menjelang wafat.
Maka kata beliau, mereka para ulama teringat dengan hadis Rasulullah SAW tentang talqin, yang Nabi mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, tuntunlah orang yang akan wafat di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Mereka teringat hadis tersebut. Akan tetapi mereka segan, malu mau menuntun Abu Zur'ah Ar-Razi, karena tadi kedudukan beliau yang tinggi di dalam hadis, kealiman beliau, kewibawaan beliau membuat mereka segan. Akhirnya mereka sepakat ingin membawakan hadisnya dengan riwayatnya, jalur riwayatnya. Mulailah Imam Muhammad bin Muslim, beliau mengatakan, haddatsana Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Ad-Dhahhak ibnu Makhlad telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, dari Abdul Hamid ibni Ja'far. Dia berkata, dari Salih. Kemudian diam, tidak meneruskan sanad hadisnya. Kemudian Abu Hatim juga mengatakan, Bundar telah meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Abu Asim telah meriwayatkan kepada kami. Abu Asim adalah kunyah dari Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Imam Ad-Dhahhak ibnu Makhlad kunyahnya adalah Abu Asim. Abu Asim telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Abdul Hamid ibni Ja'far dari Abdul Hamid ibni Ja'far. Dia berkata dari Abdul Hamid ibni Ja'far. Dia berkata dari Saleh. Kemudian Abu Hatim pun tidak meneruskan sampai sanad dari Saleh. Tiba-tiba, ini luar biasa, Imam Abu Zur'ah yang ketika itu sedang sakaratul maut mengatakan, Bundar telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Abu Asim telah menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid ibni Ja'far. Dia berkata kepada kami dari Saleh ibnu Abi Arib. Diteruskan sanadnya. Dia berkata dari Saleh ibni Abi Arib, dari Katsir ibni Murrah al-Hadrami. Dia berkata dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Kemudian beliau wafat setelah membacakan hadis ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi mentalkinnya dengan membawakan riwayat tentang keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ini adalah keadaan wafatnya seorang ulama besar, Abu Zur'ah Ar-Razi. Berarti dia mengamalkan ilmunya sampai nafas terakhir. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan ilmu, kemudian diberikan hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Ini adalah sepenggal kisah, ya, bagaimana kesungguhan para ulama di dalam menerapkan ilmu mereka sampai wafat. Ya, Abu Zur'ah Ar-Razi wafat pada tahun 264 Hijriah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau rambutnya sudah mulai memutih, itu ditanya oleh orang-orang. Karena beliau senantiasa membawa mahbarah, tempat tinta. Kalau dulu tidak seperti kita tintanya. Jadi tintanya itu membutuhkan tempat, kemudian tintanya baru diambil dari tempat tersebut buat menulis. Kemana-mana membawa tempat tinta Imam Ahmad bin Hanbal. Rambutnya sudah memutih. Padahal kita tahu Imam Ahmad kayak apa hafalannya. Kenapa masih menulis? Yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau berkata kepada salah seorang anaknya Imam Ahmad, "Kana abuka, bapakmu itu, ya, yahfaz alfi hadisin." Bapakmu itu Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Beliau mengatakan lagi dalam ucapan yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai 12 pikul kitab dan semuanya telah dihafalnya. Tapi ini lihat, Imam Ahmad kemana-mana masih membawa tinta, tempat tinta. Maka ditanya oleh salah seorang, wahai Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyah Imam Ahmad bin Hanbal.
Padahal anak tertuanya bukan Abdullah namanya. Anak tertuanya namanya Saleh, tapi kunyahnya Abu Abdillah. Maka tidak mengapa berkunyah bukan dengan anak yang pertama. Yang bapaknya namanya Saleh. Anak pertamanya namanya Saleh. Kemudian anak laki-laki yang lain bernama Abdullah. Maka beliau Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, engkau kemana-mana masih membawa tempat tinta. Padahal engkau sudah berumur, sudah tua, sudah sangat sepuh. Sampai kapan kau menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, ketika ditanya, ila mata wa anta ma'al makhbarah, sampai kapan kau bersama tintamu terus? Beliau mengatakan, ma'al makhbarah, ma'al mahbarah, bersama tempat tinta ini, ilal makbaroh, sampai kuburan. Artinya aku akan senantiasa menuntut ilmu sampai wafat. Ini menunjukkan kesungguhan para ulama di dalam menuntut ilmu. Beliau adalah ulama yang paling banyak hafalannya, di antara ulama yang paling banyak hafalan hadisnya. Dan murid-muridnya juga sama. Tadi Abu Zur Ar-Razi adalah murid beliau. Ada juga murid beliau yang bernama Imam Abu Bakar Al-Athram. Bahkan Imam Abu Bakar Al-Athram ini dikatakan dia lebih hafal daripada Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi yang ketika masuk ke pasar, beliau menutup telinganya. Abu Zur'ah Ar-Razi tadi ketika masuk ke pasar, beliau menutup telinganya. Kenapa beliau menutup telinganya? Karena khawatir mendengar nyanyian ketika itu. Apa yang dia dengar, beliau hafal. Khawatir nyanyian itu terngiang-ngiang terus kalau saya pulang ke rumah. Maka beliau menutup telinganya ketika masuk ke dalam pasar. Ini muridnya Imam Ahmad, Imam Al-Athram, yang beliau salah seorang di antara orang yang meriwayatkan Masail Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya kitab Masail Imam Ahmad, yaitu yang terkenal dengan nama Masail Al-Athram. Beliau lebih hafal dari Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka luar biasa, seorang imam besar, murid-muridnya pun menjadi murid-murid yang besar pula. Ini adalah di antara keberkahan ilmu dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Jamaah rahimanillah wa yakum. Kajian kita sebagaimana yang telah diumumkan adalah membahas apa? Biografi Al-Hafidh Ibnu Hajar. Biografi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, penulis dari kitab Bulughul Maram. Kita akan sedikit membahas biografi beliau. Jadi beliau adalah seorang ulama di abad keberapa? Beliau wafat tahun 852. Kalau ngitung abad gimana? Misalkan wafat tahun 852, itu masuknya abad 9 atau abad ke-8? Karena udah melewat dari pertengahan tahun 800. Ngitungnya abad 9. Nah, beliau lahir pada tahun 773 Hijriah. 773 Hijriah. Wafatnya pada tahun 852 Hijriah. Berarti wafatnya di abad ke-9. Jadi masuknya sebagai ulama di abad ke-9, ya. Beliau julukan beliau adalah Syihabuddin. Jadi kalau para ulama biasanya gelarnya belakangnya ad-din, Taqiyuddin, Syihabuddin, Imaduddin, apalagi Syamsuddin. Itu untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Syihabuddin, Syamsuddin, Syam matahari, Syihab bintang, bintangnya agama. Jadi orang yang terkemuka di kalangan umat ini. Syihabuddin, ya gelarnya Syihabuddin. Beliau kunyahnya adalah Abul Fadl. Abul Fadl ini yang memberi kunyah ini adalah bapaknya, Abul Fadl. Karena beliau selama menikah itu dikaruniai anak-anak perempuan, bukan anak laki-laki. Dia menikah dengan istri pertama itu dikaruniai anak-anak perempuan, dan beliau sangat menginginkan anak laki-laki, maka nikah lagi. Lahirnya seorang
anak laki-laki yang sangat dicintai. Nah, hadiah untuk anak laki-laki yang ini, beliau menulis kitab Bulughul Maram yang nanti kita akan bahas insyaallah. Beliau kunyahnya Abul Fadl. Nama beliau siapa? Nama beliau adalah Ahmad ibnu Ali, bapaknya Ali. Ahmad ibnu Ali ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Ali ibni Mahmud ibni Ahmad ibni Hajar Al-Asqalani Al-Misri. Beliau asal keluarganya adalah dari Asqalan. Ya, Asqalan itu daerah di Palestina. Daerah Palestina. Kemudian orang tuanya hijrah, maka beliau lahir di Mesir. Dan tempat tinggal beliau adalah di Al-Qahirah di Kairo. Dan beliau wafat di Mesir juga. Pada tahun 852 Hijriah. Di sini beliau di antara deretan nasab beliau ada yang namanya siapa tadi? Hajar. Jauh. Itu adalah kakek keberapa? Kakek ke-6. Kakek ke-6. Ahmad ibni Ali ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Ali ibni Ahmad ibni Hajar. Berarti kakek keberapa? Kakek ke-6. Jadi beliau dinisbatkan kepada kakek ke-6 Ibnu Hajar. Kenapa beliau kakek ke-6 ini? Kenapa dinamakan dengan Hajar? Hajar artinya apa? Hajar artinya apa? Batu. Balik kalau diterjemahkan apa Ibnu Hajar? Anaknya batu, anak batu. Anaknya batu. Maka dari nasab inilah membantah kisah batil. Membantah kisah batil, kisah yang dusta dinisbatkan kepada beliau. Kisah yang mengatakan kalau nisbat Ibnu Hajar, beliau dijuluki sebagai anaknya batu, disebabkan karena pada awalnya beliau awal menuntut ilmu itu adalah termasuk seorang yang sangat susah menerima pelajaran. Dan ini nanti terbantah. Kenapa terbantah? Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar sejak umur 5 tahun sudah belajar di kutab. Sudah belajar di kutab. Kutab apa? Kutab itu seperti TPA di zaman kita itu. Anak-anak kecil itu belajar di kutab. Seperti TPA. Pada umur berapa? 5 tahun Al-Hafidz. Tapi beliau belum menyelesaikan hafalan Qur'annya. Nah, di usia 9 tahun beliau hafal Qur'an. Bayangin, belum balik, umur 9 tahun beliau hafal Qur'an. Masa dikatakan seorang anak yang bodoh? Umur 12 tahun menjadi imam di Masjidil Haram. Umur 12 tahun. 9 tahun hafal Qur'an, umur 12 tahun menjadi imam di Masjidil Haram. Berarti beliau cerdas tidak? Cerdas. Bukan orang yang bodoh. Nah, Hajar ini nisbatnya ke kakek ke-6 tadi. Kenapa kakek ke-6 tadi disebut sebagai batu? Para ulama mengatakan karena beliau itu banyak diamnya. Banyak diamnya seperti batu. Batu tidak ngomong, tidak berbicara. Maka dia banyak diamnya, maka seakan-akan seperti batu. Maka dijuluki sebagai Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini adalah penjelasan tentang batilnya kisah tersebut. Kisah tersebut bagaimana? Yang populer? Itu beliau masuk ke sebuah madrasah. Kemudian beliau kesusahan. Sementara teman-temannya sudah banyak hafalannya, memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, beliau nggak paham-paham. Akhirnya apa? Merasa frustasi. Keluar dari madrasah. Nah, di tengah perjalanan beliau ketika itu hujan, berteduh di suatu tempat. Ketika berteduh, dia melihat ada tetesan air yang menetesi batu sampai berlubang. Batu yang keras kena tetesan air sedikit demi sedikit, lama-lama berlubang. Kata penutur kisah ini, maka beliau pun mulai berpikir, otak saya ini tidak lebih keras daripada batu. Batu saja kena air, lama-lama berlubang. Maka otak saya pun seperti itu, harusnya lebih mudah, ya, tidak sekeras batu. Maka setelah itu
disebutkan beliau kembali kepada gurunya, pengen belajar lagi. Akhirnya setelah belajar, beliau menjadi orang yang paling cerdas. Nah, ini adalah kisah dusta. Bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan apa yang ditulis oleh para ulama di dalam biografi beliau. Yang beliau udah hafal Al-Quran umur 9 tahun, 12 tahun menjadi imam di Masjidil Haram. Sangat cerdas. Ya, karena kita bisa mengecek ya kisah-kisah tadi, kayak kisah tadi Abu Zur'a Ar-Razi di Tarikh Baghdad. Para ulama di setiap mazhab umumnya menulis biografi tokoh-tokoh pentingnya. Saya contohkan seperti misalkan putra dari Al-Qadhi Abu Ya'la. Ada yang kenal namanya Al-Qadhi Abu Ya'la. Seorang ulama besar yang beliau mempunyai kitab Musnad Abi Ya'la. Pemuka ulama di kalangan mazhab Hambali. Beliau ahli usul, maka beliau menulis kitab apa? Al-Uddah fi Usulil Fiqh. Beliau juga menuliskan kitab fikih di dalam mazhab Hambali. Putra beliau Ibnu Abi Ya'la Al-Farra. Abu Ya'la gelarnya Al-Qadhi. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab mazhab Hambali, qala Al-Qadhi tanpa disebut nama, yang dimaksud adalah Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra. Itu di kalangan mutaqaddimin atau mutawasitin, abad pertengahan. Adapun di kalangan mutakhirin, kalau dikatakan Al-Qadhi dalam kitab fikih Hambali, maksudnya adalah Qadhi Alauddin Imam Al-Mardawi. Di dalam madhab Hambali ada Imam Al-Mardawi. Nanti di dalam madhab Syafi'i ada Imam Al-Mawardi. Mawardi di Syafi'i, Mardawi di Hambali. Ulama besar semuanya. Nah, putra dari Al-Qadhi Abu Ya'la, yaitu Ibnu Abi Ya'la Al-Farra, punya kitab. Nama kitab beliau adalah Tabaqatul Hanabilah, ya, tentang biografi ulama-ulama madhab Hambali dari awal Imam Ahmad dan seterusnya, menjelaskan bagaimana biografi. Jadi kita bisa mengecek ke kitab-kitab tersebut. Kemudian kitab ini nanti disempurnakan oleh Al-Hafidh Abul Faraj Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menulis kitab Zail ala Tabaqatil Hanabilah, tambahan dari kitab Tabaqatul Hanabilah, ditambah lagi biografinya oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sama di dalam madhab Syafi'i juga ada. Di antaranya adalah Tabaqatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki, anak dari Taqiyuddin As-Subki yang digelar sebagai Syekhul Islam, yang sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menulis kitab Tabaqatus Syafi'iyah, menjelaskan biografi ulama Syafi'iyah. Ada juga Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Beliau menulis kitab Tartibul Madarik, itu yang berkaitan dengan ulama-ulama besar di kalangan mazhab Maliki. Jadi tokoh-tokohnya ditulis di kitab-kitab tersebut. Jadi jangan kita ketika ingin membacakan biografi para ulama asal dengar kisah, asal ngambil dari internet kalau zaman sekarang. Jangan seperti itu. Rujuk kepada kitab-kitab yang muktamad di dalam mazhab tersebut. Ada juga kisah yang dinisbatkan kepada siapa? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Juga dusta. Kenapa kita katakan dusta? Dikisahkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i pernah berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Syafi'i di situ dijamu makanan. Kemudian dihabiskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Di situ katanya ada putri Imam Ahmad. Ini banyak variasi, banyak versi riwayat. Ada yang mengatakan putrinya, ada yang mengatakan anaknya yang lain. Tapi intinya memperhatikan gerak-gerik Imam Asy-Syafi'i. Makan dihabiskan. Kemudian apa? Malamnya nggak keluar kamar, tidur katanya. Dikiranya tidur. Begitu subuhnya langsung sholat tanpa wudu. Ini kan masyhur kisah ini. Ini adalah kisah yang dusta. Kenapa kita katakan dusta? Perhatikan tahunnya. Ini penting mengetahui tahun lahir, tahun wafat ulama itu penting. Biar kita bisa mencocokkan kisah ini dusta atau benar. Coba perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun berapa? 164 Hijriah. Beliau wafat tahun 241 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i
Imam Syafi'i lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Tahun berapa? 150 Hijriah. Wafatnya tahun berapa Imam Syafi'i? Tahun 204 Hijriah. Usia beliau berapa? 54. Kalau Imam Ahmad usianya berapa? 77 tahun. Nah, jelas disepakati bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu belum menikah sampai umur beliau berapa? Sampai umur beliau umur 40 tahun. Umur 40 tahun Imam Ahmad baru menikah. Dan umur 40 tahun Imam Ahmad baru meriwayatkan hadis. Haddatsana fulan itu baru beliau riwayatkan ketika umur 40 tahun. Dan ketika 40 tahun ini, di umur 40 tahun beliau juga baru menikah. Sekarang perhatikan, pada tahun 204 Hijriah, tahun siapa tadi? Tahun wafatnya Imam Asy-Syafi'i, umur Imam Ahmad berapa? 204 dikurangi 164 berapa? 40 tahun. Jadi di tahun wafatnya Imam Syafi'i, umurnya Imam Ahmad baru 40 tahun. Mustahil Imam Ahmad sudah punya anak. Kalau misalkan yang 40 tahun kan bukan berarti 40, bisa aja 39. Taruhlah kalau 39 baru 1 tahun anaknya. Maka ini kisah ada yang dusta. Ini pentingnya mengetahui tahun lahir, tahun wafat. Jadi di tahun 204 Hijriah, di tahun wafatnya Imam Syafi'i, usia Imam Ahmad baru 40 tahun, baru nikah. Masa sudah punya putri? Yang mengamati gerak-gerik Imam Syafi'i, yang berkunjung ke rumahnya. Walaupun kisahnya bagus, ya memotivasi kita untuk semakin semangat menuntut ilmu, ya semangat beribadah. Karena beliau Imam Asy-Syafi'i semalam itu disebutkan dalam kisah ini itu tidak tidur karena memikirkan permasalahan fikih. Berarti beliau sedang membahas ilmu yang merupakan sebesar-besar ibadah. Disebutkan beliau membahas 72 masail, permasalahan dalam semalam, memikirkan. Kata beliau ya di kisah ini, seakan-akan di depan saya ada Al-Quran dan Sunnah. Maka aku semalaman tidak tidur dan aku mendapatkan 72 kesimpulan hukum fikih dalam semalam. Dan aku dalam kondisi masih berwudu, masih suci. Maka sholat subuh tidak berwudu. Ya, kisah yang bagus. Cuma harus benar juga kisahnya. Jangan asal kisah bagus kita sampaikan untuk memotivasi orang-orang. Dari mana kita mengetahui? Dari melihat tahun lahir, tahun wafat atau masa hidup imam-imam tersebut. Maka ditulislah kitab Tobaqot kayak tadi, Tobaqotul Hanabilah, Tobaqotul Syafi'iyah atau Tartibul Madarik dan kitab-kitab yang lain. Jadi kita mengetahui kesahihan kisah-kisah tersebut. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Sampai mana kita tadi bahas Ibnu Hajar? Sampai nasabnya ya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani al-Misri, ya, lahirnya di Mesir. Kemudian wafatnya pun di Mesir. Asy-Syafi'i, madzhabnya adalah Syafi'i. Beliau ya digelari tadi Syihabuddin, dan beliau diberi gelar juga Al-Hafidh. Al-Hafidh. Jadi Al-Hafidh dalam ilmu hadis sebagian mengatakan adalah orang yang menghafal 100.000 hadis dengan sanadnya, itu minimal, itu gelarnya Al-Hafidh. Bukan hafidh Quran, hafidh hadis. Al-Hafidh. Nanti gelarnya masing-masing, ada Al-Hujjah, ada Al-Hafidh, ada Al-Imam. Beliau juga digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang-orang yang beriman di dalam hadis. Kalau seorang ulama sudah digelar sebagai Amirul Mukminin, maka menunjukkan bagaimana luasnya imam tersebut. Imam Al-Bukhari dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis pada masanya. Imam Ad-Daraqutni juga dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis di masanya. Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar yang hidup atau yang wafat di abad ke-9 tadi, beliau juga dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau dijuluki Al-Hafidh. Siapa yang pertama kali menjuluki
beliau Al-Hafidh? Guru beliau. Jadi guru beliau itu dari berbagai disiplin ilmu sangat banyak. Kurang lebih 640 syekh. Ada yang ahli qiraah, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis. Di antara guru beliau yang ahli hadis adalah Al-Hafidh, siapa yang kemarin kita bahas? Al-Hafidh Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi. Ketika Al-Hafidh Al-Iraqi masih hidup, maka orang-orang apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan hadis, datang kepada Al-Hafidh Al-Iraqi karena sangat alim beliau. Hafalannya sangat kuat. Pernah satu hari beliau menghafal 400 bait syair dalam sehari. Al-Hafidh Al-Iraqi. Luar biasa kecerdasannya. Kemudian orang bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh, sepeninggal engkau, jika engkau wafat, siapa orang yang paling alim setelah engkau di dalam ilmu hadis?" Maka beliau mengatakan, Ibnu Hajar. Maksudnya kalian datanglah kepada Imam Ibnu Hajar. Kemudian siapa? Kemudian anakku, yaitu Abu Zur'ah Al-Iraqi. Abu Zur'ah Al-Iraqi, anakku, Al-Hafidh Waliyuddin Abu Zur'ah Al-Iraqi, ulama besar juga. Kemudian setelah itu kepada Al-Haythami. Jadi 3 orang yang disebut oleh Al-Hafidh Al-Iraqi yang paling terkemuka di dalam ilmu hadis. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Abu Zur'ah Al-Iraqi, dan Al-Hafidh Al-Haythami. Ini adalah 3 ulama yang terkemuka di dalam hadis. Maka ini menunjukkan kedudukan beliau di dalam ilmu hadis. Maka kalau kita lihat, kalau kita melihat ya, membaca kitab-kitab para ulama, di situ disebutkan qala al-hafidh tanpa embel-embel, tanpa nama. Al-Hafidh tanpa nama. Maka yang dimaksud adalah beliau, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar. Hafidh sangat banyak. Al-Hafidh Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim. Tapi kalau Al-Hafidh saja tanpa nama, yang dimaksud adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti dimutlakan gelar Al-Hafidh untuk beliau. Beliau adalah hafidhnya Maghrib dan Masyrik, Timur dan Barat. Karena terkadang ada seorang digelari hafidh tapi khusus daerah Timur, ada yang khusus daerah Barat. Yang khusus daerah Barat misalkan di zamannya adalah Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar. Beliau disebut sebagai Hafidhul Maghrib, hafidhnya daerah Maghrib, daerah Barat. Maghrib artinya adalah Barat. Dikatakan beliau adalah orang yang paling banyak hafalannya di daerah Barat ketika itu. Al-Hafidh Yusuf Ibn Abdul Bar An-Namari Al-Maliki. Dia seorang hafidh besar di zamannya. Ini Al-Hafidh tanpa embel-embel, yang dimaksud adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian di antara guru beliau yang lain adalah Sirajuddin Al-Bulqini. Sirajuddin Al-Bulqini. Beliau sangat mahir di dalam fikih. Maka beliau pernah berdoa, ya, meminum air Zam-Zam. Meminum air Zam-Zam kemudian berdoa agar saya diberikan kefaqihan, pemahaman di dalam fikih sebagaimana syekh saya itu Sirajuddin Al-Bulqini. Sangat jago dia dalam menjelaskan masalah fikih. Sangat jago di dalam munadharah, berdebat, jago. Akan tetapi tulisan tangan beliau sedikit. Kalau berbicara, berdebat, menjelaskan fikih luar biasa bagusnya. Ya, Sirajuddin Al-Bulqini. Kemudian guru beliau yang lain yaitu adalah Sirajuddin Ibnul Mulaqin. Nah, ini kebalikan dari guru beliau Sirajuddin Al-Bulqini. Sirajuddin Ibnul Mulaqin, Imam Ibnul Mulaqin adalah orang yang sangat bagus di dalam menulis karya, sangat tertib, sangat bagus dalam menulis karya. Umdatul Ahkam hadisnya kurang lebih sekitar 430-an. Tetapi beliau mensyarah sampai 8 jilid, lengkap ya, dari rawinya, dari fikihnya, dari lughahnya, khilaf para ulamanya dibahas. Siapa tadi penulisnya? Al-Hafidh Sirajuddin Ibnul Mulaqin. Kemudian karya beliau dalam hadis, dalam takhrij hadis diantaranya adalah kitab Al-Badrul Munir. Ya, Al-Badrul Munir ini adalah takhrij dari kitab
Kitab yang ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i punya kitab namanya Al-Aziz Syarhul Wajiz. Al-Aziz Syarhul Wajiz. Nah, kitab Al-Wajiz ini adalah matan fikih 1 jilid yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ditasjidkan huruf zainya, Ghazali. Sebagian mengatakan Al-Ghazali tanpa tasjid. Tapi yang lebih benar ditasjidkan huruf zainya, Al-Ghazali. Nah, itu yang lebih tepat penyebutannya. Nah, Imam Al-Ghazali mempunyai 4 kitab fikih. Yang pertama adalah Al-Basit. Al-Basit ya, Al-Basit itu adalah ringkasan dari kitab guru beliau Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Imamul Haramain mempunyai kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Syarah dari Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Muzani 1 jilid disarah oleh Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain, dengan nama Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Syarah yang panjang lebar tentang Mukhtasar Al-Muzani. Nah, kitab beliau ini karena panjang lebar, maka susah dipelajari oleh para penuntut pemula di zamannya karena luasnya ilmu beliau. Karena di dalam madhab Asy-Syafi'i kalau ada istilah al-imam tanpa nama adalah beliau, Imamul Haramain. Maka luas sekali ilmu beliau. Kitab beliau diringkas oleh Imam Al-Ghazali tadi menjadi kitab Al-Basit. Berapa jilid? Masih kepanjangan. Akhirnya diringkas lagi oleh Imam Al-Ghazali dengan nama kitab Al-Wasit, beberapa jilid. Masih kepanjangan juga, diringkas menjadi kitab Al-Wajiz, 1 jilid. Mudah dihafal, penuh rumus. Susah nggak kira-kira? Hafalnya mudah, dipahaminya susah. 1 jilid penuh dengan rumus. Akhirnya disarah oleh ulama setelahnya. Siapa tadi? Yaitu oleh Imam Ar-Rafi'i, oleh Imam Ar-Rafi'i. Ditulislah kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz. Hampir 10 jilid. Tergantung cetakan. Tergantung penerbit dan tergantung cetakannya atau penerbitnya. Ada yang 10 jilid, ada yang lebih. Yang jelas sarah yang panjang lebar atau disebut juga dengan Asy-Syarhul Kabir. Nah, gurunya Imam Ibnu Hajar ini yaitu Imam Sirajuddin Ibnul Mulakin mentakhrij hadis-hadis yang ada di kitab fikih tersebut. Karena kitab fikih membawakan dalil, ada Al-Qur'an, ada hadis. Misalkan Kitabut Thaharah, kitab Thaharah, di situ ada dalilnya dari hadis. Tidak diterangkan kesahihannya atau kedhaifannya, maka dikeluarkan satu hadis ini di sebuah kitab khusus membahas rawi-rawinya. Kemudian disebutkan sahih atau dhaifnya. Maka ditulislah kitab Al-Badrul Munir fi takhriji ahadisi Rafi'il Kabir, yaitu tahrij hadis yang ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i dalam syarah beliau Asy-Syarhul Kabir. Panjang lebar juga Ibnul Mulakin, maka diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan nama At-Talhisul Habir oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, murid beliau. Karena Ibnu Hajar suka meringkas kitab. Kitabnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tadi disempurnakan oleh Imam Al-Mizzi dengan nama Tahdzibul Kamal. Kitab Tahdzibul Kamal juga diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan nama Tahdzibut Tahdzib. Jadi ringkas sarah seperti itu, tergantung kebutuhan. Ya. Tergantung kebutuhan kitab yang panjang lebar atau yang ringkas. Demikian juga nanti kitab Bulughul Maram. Karena bukan hukum. Asal kitab-kitab hadis kan dengan sanad, ya, dengan sanad, haddatsana fulan an fulan, itu panjang sanadnya. Maka kitab Bulughul Maram hanya membawakan rawi pertama saja dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, untuk memudahkan agar bisa dihafal. Yang nanti di mukadimahnya kalau kita baca akan kita ketahui maksud beliau menulis kitab atau tujuan beliau menulis kitab Bulughul Maram. Itu adalah guru beliau yang bernama Sirajuddin Ibnul Mulakin, Al-Hafidz Abdurrahim Al-Iraqi, Al-Hafidz Sirajuddin Ibnul Mulakin, kemudian Al-Hafidz Sirajuddin Al-Bulqini. Ini 3 guru beliau yang terkemuka. Masih banyak lagi guru beliau. Tadi dikatakan mencapai 640-an. Kemudian beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan para ulama. Di antaranya beliau sebagai
sebagai qadhi. Qadhi artinya apa? Hakim. Bahkan beliau digelari qadhil qudat. Hakimnya para hakim. Pemimpinnya para hakim. Hakim yang paling utama di zamannya. Qadhi qudat. Dan beliau mengajar, menulis karya, berfatwa, menjadi hakim. Ini luar biasa. Aktivitas atau kesibukan beliau ya di dalam berkhidmat atau di dalam berdakwah di dalam Islam ya. Menulis karya yang sangat banyak. Ratusan karya beliau. Ya, karya beliau ratusan. Jadi di samping beliau mengajar, di samping beliau jadi hakim, beliau juga menulis karya yang sangat banyak. Di antaranya yang terbesar, yang terkenal, yang antum ketahui apa? Kitab beliau yang paling terkenal. Kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang paling terkenal. Fathul Bari. Ya, di antara karya beliau yang paling besar adalah Fathul Bari bi syarhi Sahihil Bukhari. Fathul Bari bi syarhi Sahihil Bukhari. Menjelaskan Sahih Bukhari dengan penjelasan yang luar biasa. Para ulama memuji kitab ini, syarah terbaik dari kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau menulis ini kurang lebih 25 tahun menulis kitab ini. Ya, menulis kitab ini kurang lebih 25 tahun. Maka kitab beliau di antara syarah terbaik untuk kitab Sahih Bukhari. Masih banyak syarah-syarah yang lain. Syarah Sahih Bukhari yang lain itu banyak. Di antaranya adalah yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Aini Al-Hanafi. Di antaranya adalah kitab Umdatul Qari. Syarah Sahih Bukhari karya Al-Hafidz Al-Aini. Ya. Dari kalangan Hanafiyah. Atau syarah yang terdahulu sebelum Al-Hafidz. Di antaranya adalah syarahnya siapa? Syarah Ibnu Battal Al-Maliki. Ibnu Battal Al-Maliki punya kitab Syarah Sahih Bukhari. Dan termasuk di antara syarah yang terbaik sebelum zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada juga kitab Irsyadus Sari, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan syarah-syarah yang lainnya. Atau sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar ada Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi beliau hanya mensyarah beberapa bab di dalam Sahih Bukhari, tidak semuanya. Hanya sampai kitab Janaiz, itu pun tidak seluruh hadis disyarah. Tidak seluruh hadis disyarah. Beliau menamai kitab syarah beliau dengan nama Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Sama namanya dengan kitabnya Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali masa hidupnya sebelum Ibnu Hajar. Nama kitab beliau Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari, pakai huruf fa. Tetapi hanya sampai Kitabul Janaiz. Kemudian di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menulis kitab dengan judul yang sama depannya, Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari, pakai huruf ba. Namanya sama, Fathul Bari. Cuma gaya mensyarahnya beda. Kalau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau membawakan fikih para salaf, riwayat para salaf. Fikihnya, akidahnya itu dibawakan. Kalau Imam Ibnu Hajar banyak membahas sanadnya, riwayat jalur-jalurnya, kemudian fikih hadisnya, kemudian khilaf ulama kalau dibutuhkan. Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani berhasil menyelesaikan seluruh kitab itu. Berbeda dengan Al-Hafidz Ibnu Rajab, hanya sebagian saja. Maka yang banyak dipakai adalah di kalangan para penuntut ilmu adalah kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab yang paling besar. Beliau juga mempunyai kitab, apa nama kitabnya? Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Biografi tentang para sahabat disebutkan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Beliau juga mempunyai kitab apa tadi? Tahdzibut Tahdzib. Ya, ringkasan dari kitabnya Al-Imam Al-Mizzi, Tahdzibul Kamal. Diringkas menjadi Tahdzibut Tahdzib. Kemudian beliau juga mempunyai kitab yang akan kita bahas, yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab yang ringkas. Yang beliau asalnya menulis kitab ini sebagai hadiah untuk anak tercinta. Disebutkan tadi beliau selama menikah beberapa tahun tidak mempunyai putra.
anaknya perempuan semua. Nikah lagi, lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat dicintai. Beliau teringat dengan guru beliau Al-Hafidz Zainuddin Abdurrahim Al-Iraqi, yang beliau juga menulis kitab untuk anaknya. Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi menulis kitab Taqribul Asanid wa Tartibul Masanid, sama kitab hadis ringkasan, biar dihafal oleh anaknya. Ternyata anaknya benar-benar menghafalnya, jadi ulama besar, yaitu Abu Zur'ah Al-Iraqi, Waliyuddin Abu Zur'ah Al-Iraqi, salah satu dari 3 orang yang disebut sebagai orang yang paling ahli di zamannya di dalam ilmu hadis. Kemudian beliau sarah sendiri, Al-Hafidz Abdurrahim Al-Iraqi mensarah kitab beliau dengan nama Tarhut Tathrib fi Syarhit Taqrib. Tapi tidak selesai, dilanjutkan oleh putranya Abu Zur'ah Al-Iraqi. Jadi selesailah kitab beliau, ya, oleh 2 orang, ayah dan anak. Tarhut Tathrib fi Syarhit Taqrib. Maka bagi penuntut ilmu hendaknya membaca kitab ini kalau ingin mengetahui bagaimana bagusnya Al-Hafidz Al-Iraqi menjelaskan hadis. Kitab yang paling indah di dalam menjelaskan fiqhul hadis adalah Tarhut Tathrib fi Syarhit Taqrib, karya 2 orang Iraqi, yaitu bapak dan anak, Al-Hafidz Abdurrahim Al-Iraqi dan Al-Hafidz Abu Zur'ah Al-Iraqi. Ibnu Hajar ketika melihat guru beliau, anaknya berhasil menjadi ulama besar, maka beliau pun punya keinginan, ingin menulis kitab yang semisal. Ditulislah kitab Bulughul Maram sebagai hadiah untuk anak beliau, agar anak beliau hafal kitab ini dan menjadi ulama besar juga. Dan kitab Bulughul Maram ini adalah intisari dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab ahkam sebelumnya, yang insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas contoh-contoh atau beberapa karya yang ditulis di dalam hadis-hadis ahkam, yang didahului insya Allah dengan sejarah penulisan hadis, karena waktu telah berlalu ya dari 1 jam. Jadi insya Allah pembahasan tentang hadis-hadis, insya Allah kita akan pembahasan tentang penulisan hadis, kemudian hadis-hadis ahkam yang ditulis di dalam ilmu tersebut, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, sedikit mengenai Bulughul Maram ini. Bulughul Maram ini adalah intisari dari kitab-kitab sebelumnya yang pernah ditulis. Di antaranya adalah dari kitab Al-Muharrar fil Hadis, karya Imam Ibnu Abdul Hadi. Seperti Bulughul Maram bab-babnya, cuma hadisnya lengkap, tidak dipotong. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu hadisnya dipotong, syawahidnya aja, inti dari kesimpulan yang bisa diambil dari hadis tersebut, dari hukum-hukum fikih. Kalau Al-Hafidz Ibnu Abdul Hadi tidak lengkap, beliau lengkap. Al-Muharrar fil Hadis. Tetapi babnya disesuaikan dengan bab-bab urutan fikih mazhab Hambali, karena beliau ulama bermadzhab Hambali. Nah, kitab Al-Muharrar ini juga ringkasan dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Ilmam fi Ahadisil Ahkam atau bi Ahadisil Ahkam, karya Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id Al-Maliki thumma Syafi'i. Jadi kalau ada ulama disebut sebagai ulama 2 madhab, maka beliau Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id Al-Maliki thumma Syafi'i. Jadi ahli di dalam madhab Malik, ahli di dalam madhab Syafi'i, imam 2 madhab, yang beliau punya syarah yang sangat bagus. Nama kitabnya adalah Syarhul Umdah Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Syarah ringkas tapi penuh dengan ilmu usul. Jadi susah dikatakan cuma para doktor saja yang bisa mempelajari kitab ini, saking susahnya penerapan ilmu usul di dalam kitab tersebut. Jadi syarah hadis tapi gaya usuli, ya, ilmu usul dipraktekkan di dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, ya, Syarah Umdatul Ahkam, Imam Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Id, ya, Al-Maliki thumma Syafi'i, yang dikatakan sebagai mujaddid di abad ke-7, kata Imam As-Suyuti.
Imam As-Suyuti mengatakan mujaddid di abad ke-7 adalah Imam Ibnu Daqiqil Id. Di antara guru beliau adalah Imam Izzuddin Ibni Abdussalam. Izzuddin Ibni Abdussalam itu guru dari Imam Ibnu Daqiqil Id. Yang beliau punya kitab yang sangat bagus dalam kaidah fikih. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam atau fi Islahil Anam. Kitab kaidah fikih. Yang dari kaidah itu nanti turun kitab-kitab kaidah fikih pada ulama setelahnya. Jadi Bulughul Maram ya, intisari dari Al-Muharrar. Al-Muharrar mengambil dari Al-Ilmam. Kemudian Al-Ilmam ini kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam. Kemudian di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Beliau mempunyai kitab hukum, 3 kitab. Al-Ahkam Al-Kubra yang besar, Al-Ahkam Al-Wusta yang sedang, Al-Ahkam As-Sughra. Al-Hafidz Abdul Haq Al-Ishbili. Terus sampai ke bawah. Kemudian datang Imam Ibnu Daqiqil Id menulis kitab Al-Ilmam. Dan kitab Al-Ilmam juga disarah sendiri oleh Imam Ibnu Daqiqil Id dengan sarah yang panjang lebar. Tetapi beliau baru sempat mensarah 25 hadis. Meninggal. Baru sempat mensarah 25 hadis yang sekarang dicetak menjadi 5 jilid. 25 hadis dicetak dalam 5 jilid. Dalam satu hadis, di antara hadis yang disarah, satu hadis beliau menuliskan 400 faidah. Satu hadis 400 faidah. Ya wajar, 25 hadis sampai 5 jilid. Beliau mencurahkan seluruh ilmu hadisnya di kitab beliau, Syarhul Ilmam. Nama kitab beliau ada Al-Ilmam, ada Al-Imam, ada Syarhul Ilmam. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza kitabul Islam. Kitab Al-Ilmam ini atau Syarah Ilmam ini adalah kitabnya orang Islam. Tidak pernah ditulis kitab yang semisalnya, tidak pula oleh kakekku. Siapa kakek Ibnu Taimiyah? Majduddin Abdul Barokat Abdus Salam bin Taimiyah yang punya kitab Muntaqa, Al-Muntaqa fi Ahbaril Mustafa. Yang kitab ini nanti disarah oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani dengan nama Nailul Autar fi Syarhi Muntaqal Akhbar. Kata beliau, kitabnya Imam Ibnu Daqiqil Id ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Tidak pernah dikarang kitab yang semisal, tidak pula oleh kakekku, tidak pula oleh Al-Hafidz Diyauddin Al-Maqdisi. Karena nanti ada ulama besar juga dalam mazhab Hambali, Diyauddin Al-Maqdisi punya kitab tentang ahkam. Kakek beliau juga punya kitab Muntaqal Akhbar. Tapi kitabnya Ibnu Daqiqil Id lebih unggul daripada kitab kakek beliau dan Al-Hafidz Diyauddin Al-Maqdisi. Dari kitab-kitab inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram dengan gaya yang lebih dengan metode yang lebih ringkas. Jadi beliau nggak membawakan semua hadisnya. Misalkan nanti dalam hadis tentang laut, asalnya kan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ibnu Hajar nggak membawakan kisahnya, langsung Rasulullah bersabda tentang laut. Karena intinya kan apa? Intinya tentang laut, kisahnya nggak dibawakan. Ini adalah diantara metode penulisan hadis-hadis ahkam. Yang insya Allah nanti pembahasan ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena waktunya tidak cukup. Tadinya mau membahas biografi Ibnu Hajar, kemudian sejarah penulisan hadis, kemudian mukadimah kitab Bulughul Maram. Tetapi waktunya tidak cukup. Maka ya sedikit yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita hidayahnya. Hidayah apa? Hidayah ilmu dan amal, agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kisah tadi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengamalkan ilmunya sampai nafas terakhir. Luar biasa. Demikianlah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.